Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar, wa fi hadha sinni alladhi huwa shaykhuka yaghlibu 'ala al-insan ar-ruju' ila Allah wa shiddatul 'inayati bitazawwudi lil akhirah wa zuhdu fid dunya wa ghayatu tashmir wal jiddu fil 'amali bi ta'ati liman waffaqahu Allah wa huwa waqtul waqar wal khusyu' wa mujanabatil lahwi wal hazli bil marrah. Dilanjutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, ujar Sidin, di umur syaikhukhah, di umur tuha yang disebut dengan istilah syaikhukhah, yaitu dari umur 50 sampai 70, pada umumnya manusia sadar diri saurangan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Di umur 50 sampai 70, umumnya, ujar Sidin, manusia itu saurangannya kembali merujuk kepada Allah. Artinya di umur tersebut umumnya manusia insaf saurangan, sadar diri surangan, taubat surangan. Umur 50 sampai 70 tahun. Wa syiddatul inayati bitazawwudi lil akhirah. Umur 50 sampai 70 itu, jarak Imam Haddad, umumnya manusia lebih mementingkan perkara berbekal gasan akhirat, lebih mementingkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dibanding urusan yang lain. Wa zuhdu fid dunya wa ghayatu tashmir. Dan di umur tersebut pula umumnya manusia inya lebih menghindari hal duniawi, atau bahasa kita muyak lawan duniawi, dan inya sampai pada puncaknya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wajiddu fil amal bita'ati liman waffaqahullah. Dan inya akan sungguh-sungguh dalam beramal soleh, berbuat taat bagi mereka yang memang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Wa huwa waqtul waqari wal khusyu'.
wa mujanabatil lahwi wal hazli bil marrah. Umur 50 sampai 70 itu adalah waktunya untuk tenang. Waktunya tenang, kada lagi baramian, umpat sana umpat sini. Kada lagi babarang pandir, kada lagi marudai-rudai, kada lagi nongkrong-nongkrong, kada lagi umpat bajogetan. Waktu bakar, waktu di mana seorang insan umumnya memilih tenang, menghindari hiruk pikuk raminya dunia. Wal khusyuk, begitu pula waktunya untuk khusyuk dalam hal beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa mujanabatil lahwi wal hazli bil marrah. Umur 50 sampai 70 itu waktunya pada umumnya seorang insan menghindari segala macam candaria dan segala macam hal-hal yang melalaikan. Walidzalika kana alladhi yamilu mina masyayikhi ila khilafi dzalik mustaqbahul hal sayyi'ut tariqah mustankira sirah. Oleh karena umur 50 sampai 70 itu masanya seorang insan bebenar diri, berbulik pada Allah, berbuat taat, menjauhi karamian, kelalaian. Oleh karenanya jar Imam Haddad, kalau ada orang tua masyayikh, orang tua umur 50 sampai 70 malah bertentangan dengan apa-apa yang tadi dibaca, malah beremian umur 50-an ke atas, makin jadi makin buntat, makin rami alahan nang anum raminya, makin asyik hadir organ tunggal pak ianya menyawer, makin ketujuh bedangdutan bakaraokean, makin hobi menggodai gadis-gadis umur 50 ke atas. Artinya bertentangan dengan sifat-sifat yang tadi dibaca. Rujuk ilallah, berbulik pada Allah, fokus berbuat ibadah dan taat, menjauhi hiruk pikuk dunia, fokus untuk berbaik dan berbekal sebelum akhirat. Ini malah bertentangan dengan itu beratan. Umur 60 makin berbangat kelakuan, maka orang tersebut mustaqbahul hal sayyi'ut tariqah mustankirus sirah. Orang tersebut perbuatannya amatlah buruk, caranya adalah kada baik, dan riwayat hidupnya riwayat yang akan dijadikan orang percontohan dalam hal yang kada baik. Wa fil hadits sahih thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim fa adda minhum asy-syaikh az-zani. Di dalam sebuah hadits yang sahih ujar Nabi, ada 3 orang yang hari kiamat kada bakal dibawai Allah Ta'ala bepandir, kada diajak Allah Ta'ala bepandir, artinya kada dihirani Allah. 3 orang nih. Wala yanzur ilaihim, dan Allah Ta'ala kada mau memandang 3 orang nih. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala kada mau membersihi 3 orang ini. Walahum adzabun alim, dan 3 orang ini akan dapat siksa nang pedih. Salah satu dari yang 3, fa'adda minhum asy-syaikh az-zani, adalah orang yang sudah tua tapi masih berzina.
Dari 3 orang nang hari kiamat kada dihirani Allah Ta'ala, kada jua dipandang Allah Ta'ala, kada jua dibersihi oleh Allah. Salah satu dari yang 3, asy-syaikhuz zani, orang tua 50 ke atas tapi masih berzina. Sudah tua masih menjablai. Sudah tua masih ketujuh menyewa bibinian wanita malam, atau istilah bahari kupu-kupu malam. Ini termasuk 3 orang nang ujar Nabi kada hirani Allah Ta'ala, kada dipandang, kada juga dibersihi. Na'udzubillah min dzalik. Fasarat hadhil fahishatul qabihatu min kulli ahad akbah minhu wa afhash lima huwa alai min kibarisin. Zina itu sendiri perbuatan yang dosa kada baik. Tapi ketika mana zina, perbuatan yang buruk ini, fahisyah qabihah, dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka zina menjadi jauh lebih buruk dan lebih jahat. Kenapa? Karena si tua ini umurnya sudah tua. Wa kaunuhu fi madhannatil khauf minallahi ta'ala wal khasyah. Dan kenapa zina nang digawi oleh orang tua lebih buruk dibanding nang digawi oleh orang muda? Karena orang tua itu umumnya orang nang sudah sadar diri berbulik pada Allah, kada mau lagi bermaksiat. Madhannatul khauf, sudah menjadi dugaan kuat orang tua itu harusnya lebih takut pada Allah Ta'ala. Karena umurnya lebih pendek, masih berzina, sehingga zina lebih buruk jauh di sisi oleh orang tua yang menggawinya. Makanya digolongkan orang tua yang masih berzina 3 golongan yang kada dibawai Allah Ta'ala bapandir. Artinya kada diherani dan kada dibersihi dan dapat siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi hadha sinni yaghlibu dhuhur syaibi wa ya'ub wa huwa nurul muslim kama warada. Wa fil hadits man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran. Di umur 50 sampai 70 pada umumnya nampak uban di kepala orang yang berisi umur tersebut. Umumnya umur 50 sampai 70 uban itu banyak di kepala, jadi Imam Haddad. Wa ya'um, bahkan menyeluruh, hampir seberatan rambut hirangnya jadi putih. Wa huwa nurul muslim kama warada. Dan uban itu dalam kacamata Islam, ajaran Rasulullah, uban itu adalah cahaya bagi orang muslim. Sebagaimana riwayat hadits berbunyi demikian. Wa fil hadits, dalam riwayat hadits, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran. Barang siapa yang berhuban satu huban di dalam agama Islam, maka satu huban tersebut adalah cahaya baginya. Umumnya umur 50-70 tuh hibak huban dari Imam Haddad. Cuma zaman wahini, jangankan yang 50, yang 30-an ke atas kan sudah ada nang bahuban. 35 bahuban, 40 bahuban. Dan ingat, uban itu dalam sudut pandang agama Islam adalah cahaya. Waqad balaghana anna awwala man syaba Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Sampai kepada kami, ujar Imam Haddad, bahwasanya yang pertama kali rambutnya bahuban adalah Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Jadi yang pertama kali pernah dalam sejarah bahuban sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad,
Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma ra'a syaiba qala ya rabbi ma hadza. Faqala lahu rabbu hadza huwal waqar. Faqala rabbi zidni minhu. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam takajud sidin melihat rambut sidin ada putih-putihnya, Nabi Ibrahim bertakun lawan Allah Ta'ala, ya Allah, apa ini? Apa nih rambut ulun ada putihnya? Faqala lahu rabbu, Allah pun menjawab, hadza huwal waqar. Ujar Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, ini adalah tanda ketenangan. Artinya tanda waktunya ikam untuk tanang. Kada lagi pujuk-pujuk, ijuh-ijuh, bakalakuan nang macam-macam. Uban itu jar Allah tanda orang batanang. Fokus dah hidup. Jangan berpikir nang kada-kada beramian. Faqala, ujar Nabi Ibrahim pulang, Rabbi zidni minhu, ya Allah tambahiakan uban ulun. Jadi Nabi Ibrahim minta tambahi uban. Wa syaibu mudzakkirun ay mudzakkirun biqurbil ajal. Wa tayyibisatil amal. Uban itu jar Imam Haddad adalah peringatan. Ai mudzakkirun biqurbil ajal, peringatan bahwa ajal sudah parak bagi orang yang beuban. Wa tayyibisatil amal, dan uban adalah peringatan agar seseorang jangan panjang angan-angan lagi. Jangan berpikir hendak A, hendak B, hendak hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Ketika sudah rambut bauban, maksud Imam Haddad sudah sadangi angan-angan hendak A, hendak B, nungkar A, nungkar B, hendak membangun A, membangun B, hendak beisi A, beisi B, hal-hal duniawi. Sadang kalau sudah ada uban di kepala, ingatakan apapun perkara dunia walaupun memukau kita, sabarataan akan kita tinggal juga. Wa mu'dzinun biqurbi rahil, dan uban di kepala merupakan pengumuman akan paraknya waktu keberangkatan, paraknya waktu kita berlabuh ke alam akhirat. Wa sur'atit tahwil, dan uban juga merupakan pertanda bahwasanya paraknya dan cepatnya perubahan dari hidup di dunia menjadi berpindah ke alam barzakh maksudnya. Wa yuqalu asyaibu madannatul ajal wa taridatul amal. Dikatakan oleh ulama bahwasanya uban itu adalah pertanda paraknya ajal. Wa taridatul amal, dan menjadi pengusir untuk panjangnya angan-angan. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan pula oleh ulama, ma aqbaha gisyanal lamami idza alamma syaibu bil limami. Ma akbaha ghishyanal lamami, betapa buruknya berbuat dosa-dosa sekecil apapun, idza alamma syaibu bil limami, apabila uban sudah ada di kepala, apabila uban sudah menguasai rambut di kepala. Ini pepatah orang Arab. Ma akbaha gisyanal lamam, betapa jeleknya, betapa buruknya berbuat dosa-dosa walau kecil, walau halus. Idza alamma syaibu bil limam, apabila ternyata pelakunya ubannya sudah merembet ke rambut-rambutnya.
Orang yang sudah beuban berbuat dosa sangat buruk dipandang, kada layak. Karena uban itu tanda agar orang berbenah, bebaik-baik perkara akhirat. Wa qala al-Khatib bin Nubatah, Imam Al-Khatib bin Nubatah berkata, ala inna syaiba taghrul haya alladhi la yumkin sidaduh. Ketahuilah bahwasanya uban itu adalah lubang kehidupan yang kada mungkin ditambal. Artinya kalau orang sudah beuban, tanda kada mungkin bebulik jadi anum, tuha igam. Wala yuslihud dahru fasadah, dan masa pun atau zaman pun kada mungkin memperbaiki kerusakannya. Kalau sudah rambut tuh jadi putih, kada mungkin bebulik hirang surangan, kada mungkin. Wa huwa nurun tali'un bi afwalin nasami sairun bil ashkhasi ila mahallir rimami. Dan uban tersebut, ujar Al-Khatib bin Nubatah, merupakan cahaya yang ada nampak di jiwa-jiwa seseorang atau di jiwa-jiwa manusia. Sairun bil ashkhas ila mahalli rimami, yang mana uban-uban yang sudah muncul akan berjalan menemani orang-orang yang memilikinya sampai kepada mahalli rimami, yaitu kubur mereka masing-masing. Fala tuhriku rahimakumullah nura masyibikum binari dunubikum. Maka jangan sampai kalian bakar cahaya dari masa tua kalian dengan api dosa-dosa kalian. Wa qala alaihi assalatu wassalam, Nabi bersabda dalam hadis, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, artinya ini hadis qudsi, wa izzati wa jalali wa faqati khalqi ilayya, demi keagunganku, demi kebesaranku, ujar Allah, dan demi kebutuhan makhlukku kepadaku, anni la astahi min abdi wa ummati, anni la astahi min abdi wa amati yashibani fil Islam an u'adzibahuma. Aku, ujar Allah Ta'ala, merasa malu dari hamba laki-laki dan hamba perempuanku yang sudah beruban di dalam Islam. Aku malu untuk mengadab mereka berdua, hamba laki dan hamba perempuan. Ujar Allah Ta'ala, apabila hambaku lakian kah binian sudah mulai beuban, aku supan menyiksa mereka berdua. Aku supan menyiksanya, ujar Allah. Tsumma baka, kemudian Nabi setelah menyampaikan ini menangis. Fakila, sahabat bertakun, ma yubkika ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah nang ma'alah pian menangis? Ujar Rasulullah, qala abki mimman yastahyillahu minhu wa huwa la yastahyi minallah. Aku menangis sedih, dir Nabi, melihat seseorang yang Allah aja supan menyiksanya, sedangkan inya kada supan kepada Allah dengan berbuat dosa. Aku menangis ada orang tua beuban, Allah tuh supan menyiksa inya, tapi inya sendiri si orang tua beuban kada supan kepada Allah dengan berbuat maksiat, maksud Nabi. Wa minal mandub ilaihi tawqiru di syaibatil muslim. Qala alaihi assalatu wassalam, min ijlalillah ijlalu di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wala jafi anhu wal imamil muqsiti wa huwal adilu. Termasuk perkara yang dianjurkan, al-mandub ilaihi, termasuk yang dianjurkan dalam ajaran Islam, tauqiru di syaibatil muslim, menghormati orang tua yang muslim.
termasuk adab nang dianjurkan Islam menghormati orang muslim yang dusyaibah berisi uban, atau garis miring orang muslim yang sudah tua. Qala alaihi assalatu wassalam, Nabi bersabda dalam hadis, min ijlalillah ijlalu dhi syaibatil muslim. Ujar Nabi dalam hadis, termasuk bentuk mengagungkan Allah adalah ketika mana kita mengagungkan atau menghormati orang muslim yang sudah tua ubanan. Dengarkan hadisnya. Min ijlalillah, termasuk bentuk kita mengagungkan Allah adalah ketika mana kita mengagungkan atau menghormati orang muslim yang sudah tua bauban. Pian nih, menghormati orang tua yang bauban dalam artian ketika antri, contohnya baudu pian dahuluakan nang tua bauban. Ketika berjalan tapa umbai, pian kada mau berjalan di muka orang tua nang bauban, pian dahuluakan inya. Ketika berurusan-urusan, pian bakalah lawan orang nang bauban nang sudah tua. Bentuk pian menghormati orang nang bauban tadi. Bentuk penghormatan pian kepada orang tua nang bauban itu adalah bentuk lain pian mengagungkan Allah Ta'ala. Sama kayak pian mengagungkan Allah Ta'ala pahalanya. Dan ini adab yang di akhir zaman banyak nang kada menggawi. Termasuk bentuk kita menghormati orang nang lebih tua, kita memandiri sidin baulun bepian. Karena ulun pian, bepandir pakai kata ulun dan pian itu penghormatan. Jangan memandiri kai nang sudah beuban, kai ka mana ikam. Seorang umur salawi 30, itu kada ada penghormatannya. Kamana ikam kai? Mentang-mentang kai tadi contohnya kada berduit, miskin, nang bepandirnya berduit, sugih. Kai lewat, kamana ikam kai? Ini orang kada ada adab. Sama hanya pian kada mengagungkan Allah ketika mana pian kada menjaga adab kepada orang yang lebih tua nang beuban. Jangan sementang berduit, jangan sementang sugih, jangan sementang pian itu berisi aset banyak, rumah gana, mobil mewah. Lalu ketika ada kai-kai, contohnya mohon maaf, kai-kai tadi profesinya tukang putiki sampah, digajinya oleh bebuhan masyarakat, bebuhan anggota RT RW mau upahi, kai tadi pakai gerobak mengambil sampah contohnya. Sementang pian berduit sugi, lalu pian lawan kai-kai nang bauban, kai ikam ambilakan tuh sampah. Kai bersihi bujur-bujur lah, ikam perhatiakan jangan tercecer sampahnya. Beikam, aku kaya kadang setuju kalau pina tercecer-cecer. Mantang berduit lalu lawan nang tuha-tuha, semena-mena ba aku beikam. Mentang-mentang si kai tadi kada berduit. Gawiannya mohon maaf nang memutik sampah tadi digaji oleh masyarakat. Ini orang kada beradab nang kayak. Nang kayak ini nih bisa jadi handap umurnya. Kenapa? Karena kita baca di sini. Waqala mohon maaf, wa hamilul Quran ghairil ghalib fihi wala jafi anhu. Begitu pula termasuk bagian bentuk kita mengagungkan Allah adalah ketika mana kita mengagungkan dan menghormati orang yang hafal Quran, dengan catatan orang yang hafal Quran tadi kada ekstrim, kada berlebihan di dalam membaca Al-Quran, dan kada juga jauh daripada pengamalan isi Al-Quran. Wal imamil muqsiti wa huwal adil, dan termasuk juga mengagungkan Allah Ta'ala adalah kita
menghormati pemimpin yang adil. Kita berisi kepala daerah, contohnya orangnya adil, baik, kada ada catatan buruknya, bagus dalam memimpin. Pian menghormati pemimpin yang bagus semacam itu bagian daripada bentuk mengagungkan Allah Ta'ala juga. Wa qala alaihi assalatu wassalam, laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana. Ujar Nabi, tidak termasuk golongan kami, kada termasuk golongan kami, jar Nabi, man lam yuwaqir kabirana, orang yang kada menghormati orang tua di antara kami. Nabi mengancam, kada masuk golongan kami, jar Nabi, kada masuk golongan sempurna kami. Orang yang kada menghormati tatuha-tatuha, wa irham saghirana, dan orang yang kada menyayangi orang yang lebih anum. Nah ini pulang, kada masuk golongan kami orang tua yang kada mau menyayangi yang lebih anum. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan kada termasuk golongan kami seseorang yang kada memerintahkan kebaikan dan kada juga mencegah kemungkaran. Wa qala alaihi assalatu wassalam, man waqqara ma waqqara syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiru. Nah ini tadi jerulun. Ujar Nabi, ma waqqara syabun syaikhan, tidaklah ada pemuda yang memuliakan orang tua, tidaklah seorang yang anum menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua, illa qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiruh, mengecualikan Allah Ta'ala akan menggantikan orang lain untuk menghormati pemuda tersebut ketika sudah tua. Paham lebih? Ma waqqara syabun syaikhan, tidaklah seorang pemuda menghormati, mengagungkan, beradab kepada syaikhan, orang yang lebih tua, illa mengecualikan qayyadallahu lahu fi sinnihi man yuwaqqiruh, mengecualikan Allah akan gantiakan atau Allah akan jadikan bagi si pemuda tadi ketika suatu saat kelak seumuran dengan orang tua yang dihormatinya, Allah akan berikan pada pemuda tadi orang-orang yang akan menghormati inya ketika sudah tua. Artinya kayak ini, pian nang anum-anum nih, ketika lagi anum, betamu orang nang lebih tua, pian beadab, beapik, bepandir, beulun bepian, hormat lawan nang lebih tua. Ketika pian orang anumai tuha suatu saat, puluhan tahun kemudian, Allah akan jadikan orang-orang yang lebih anum pada pian menghormati pian juga. Sebagaimana pian ketika anum menghormati orang yang lebih tuha. Ujar Imam Ghazali, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa fi dzalika bisyaratun bitulil umri ma'a ma fihi minal ajri. Di dalam riwayat hadis ini ada kabar gembira bahwasanya orang nang anum yang biasa menghormati nang tuha-tuha, inya akan panjang umur sampai ke tuha. Di mana kabar gembiranya di balik riwayat ini? Ujar Nabi tadi, tidaklah seorang pemuda menghormati nang lebih tuha, mengecualikan ketika pemuda itu menjadi tuha di kemudian hari, akan ada orang lain yang menghormati inya juga.
Artinya secara kada langsung Nabi itu berucap, tidaklah seorang pemuda menghormati orang-orang tua, mengecualikan pemuda tadi akan panjang umur jadi tua juga, dan ada orang yang akan menghormatinya ketika sudah tua. Secara kada langsung jar Imam Ghazali, kabar gembira bagi orang anum yang terbiasa menghormati tua-tua, umurnya akan panjang jadi tua. Artinya kada mati anumnya. Sebaliknya jar ulun di awal tadi, orang nang anum kebiasaan kada menjaga adab lawan nang tua-tua, bisa jadi umurnya pendek. Lawan daripada orang anum yang terbiasa menghormati orang tua. Ujar Nabi, suatu saat ketika si anum itu tua, akan ada orang yang menghormatinya. Secara kada langsung, Nabi itu memberi kabar gembira, nang anum nang mahir menghormati tua, akan panjang umur menjadi tua juga. Sebaliknya orang anum nang congkak lawan orang tua, baaku baikam lawan orang tua, bebarang pandir lawan orang tua. Bisa jadi umur si anum tadi kada panjang, berpenyakit meninggal umur 40. Na'udzubillah min dzalik. Wa yustahabbu taghyiru syayb wa khidabuhu imma bisufrati wa imma bil humrati wa ya'rumu bisawad illa limujahid fi sabilillah irhaban lil kuffar wa tahyiban lahum. Nah, ini dengarkan. Wa yustahabbu taghyiru syayb wa khidabuhu. Disunnahkan kita untuk merubah warna uban. Kada mencabut, kada. Yang disunahkan merubah warna uban. Wa khidabuhu, bagaimana? Dipacari. Dirubah. Entah pacar habang, pacar kuning. Tapi ingat, pacar yang sekiranya bukan berbentuk cat. Sekiranya kalau banyu itu karena rambut meresap masih ke dalam. Lain hanya jenis-jenis semir tertentu. Ada semir tertentu tuh sifatnya cat melapisi. Yang mana kalau banyu ke rambut tuh kadang meresap sampai ke dalam. Ngalih pian kalau janabah, kalau junub. Yang disunahkan pakai pacar, entah yang habang pacarnya. Jadi kalau beuban rambut pian, itu sunnah memang diwarnai. Hanya saja di wilayah kita ini sesuatu yang kada umum. Masih sesuatu yang tabu. Coba aja pian nang beuban-uban nih, besamir habang. Turun ke pasar. Apa komentar orang? Tuha-tuha kada tahu diri jurang. Tuha-tuha metal. Sampai orang metal, rocker dan sebagainya. Kenapa? Kada terbiasa. Tapi kalau di Arab sana, lebih-lebih di kota ilmu, ketika ada orang tua rambutnya dipacari habang itu biasa. Bahkan bukan cuma rambut, janggut pun. Pian lihat foto-foto Habib Umar bin Hafid, Guru Sidin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di masa-masa tua itu janggut Sidin itu putih sebenarnya, tapi diwarnai oleh Sidin. Jadi habang dipacar gitu nah. Dan itu sunnah, Nabi melajari. Bisufrah entah dengan warna kuning, wa imma bil humrah atau warna merah. Wa ya'rumu bisawad, haram pakai sesuatu yang warna hirang. Meskipun hirang tadi bukan berupa cat. Ibarat ada juga nang kayak pacar tapi warna hirang, haram. Kenapa? Karena itu seakan-akan pian menolak tua. Kalau habang dan kuning, orang masih maklum menutupi uban ini. Tapi kalau pian bulikakan jadi warna hirang uban di kepala, manipulasi itu. Penipuan itu. Orang terkecoh gitu. Illa limujahid, kecuali orang yang berperang, berjihad. Hanya boleh inya merubah uban jadi warna hirang. Kenapa mujahid boleh? Irhaban lil kufar, supaya mengolah orang kafir takutan, wa tahyiban lahum, supaya orang kafir itu melihat berwibawa. Pian nih perang lawan orang kafir, bahuban rambut. Ya orang kafir kutimpas lagi mati.
gitir-gitirnya tuh mangkat lading jurang kafir. Tapi ketika nang beuban tadi diwarnai hirang rambutnya, jar orang kafir nih 40-an masih. Kanjang masih tangannya. Jadi jaga jarak ayo orang kafir takutan juga nih. Makanya disunahkan warna hirang untuk mujahid, orang nang beperang. Tapi kalau kita nang ada perang, keadaan aman, sunnah kuning atau habang. Janggut pian mulai memutih, boleh pian pacari. Tapi ingat, jaga juga keadaan sekitar. Amun ujung-ujungnya memancing pandiran orang baik dosa. Karena belum terbiasa kita di wilayah kita. Kalau di Arab, di Tarim, di Hadramaut, di Yaman, biasa. Kenapa? Mereka belajar bahwa itu sunnah. Mewarnai uban jadi habang dan kuning. Kalau kita, orang tua betapihan nih, baju koko, rambutnya behuban, dikuningi sidin, tulaka basar, jadi pandiran. Oh, metal kayak orang. Karena ada biasa. Biniannya sama lah, bukan cuma lakian. Binian rambutnya sudah tua putih-putih, sunnah diwarnai jadi kuning atau habang. Merubah warna, dicabut kada uban tuh tapi diwarnai boleh. Tapi dengan catatan pewarnanya bukan yang bersifat cat, pelapis nang lengket nang kada meresap. Nggak paham lah. Tapi intinya jaga keadaan sekitar. Kalau sekiranya orang kampung kada paham dan pian mewarnai uban tadi menjadi bahan gunjingan, bahan pandiran mereka dosa. Putih apa adanya kada apa-apa. Atau gundul sekalian jadi kada kelihatan. Thumma yantaqilul insan min hali syaikhukhati ila halil haram wal kibar wa huwa min as-sabil ila akhir umri wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, mendapat ilmu bermanfaat dan dapat kemudahan serta taufik mengamalkan apa yang baik yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin.